Jazakumullah khairan katsira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan thayyiban katsiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Walhamdulillahilladzi qad amarana bil ukhuwah wat ta'awun wa nahana 'anit tafarruqi wat tanasu'. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunjina min adzabillah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah dengan orang-orang yang benar. Orang yang benar ahlul khair. Mereka pecinta ilmu, perindu surga, ahli ibadah, ahli taat, ahli taubat, ahli syukur, ahli sabar, ahli Quran, ahli silaturahmi, ahli kebaikan. Insya Allah kita pun termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala fi kulli waqtin wa fi kulli hal, karena bagaimanapun dan apapun pastilah kita tak mampu untuk menghitung nikmat Allah yang teramat banyak. Kepada Nabi Muhammad kita bersolawat, mencintainya, mengamalkan tuntunannya yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, agar kita semua bahagia, selamat dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Al-Mukarramun, para alim ulama, asatid dan asatidah, Ketua DKM Masjid Al-Ukhwah Bapak Haji Rahmat, Ketua DKM Mushola Al-Ikhlas, namanya siapa? Pak Iqbal yang di luar ya? Rupanya biasa di luar dia. Baik, Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat yang saya cintakan Allah, wabil khusus sahibul musibah, Ibu Dr. Hajah Yulia dan keluarga Handai Tolan. Pada malam hari ini saya menyampaikan juga ungkapan duka cita yang mendalam dari doa untuk Allahyarham Bapak Haji Iskandar. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzul madkhalahu. Allahumma ghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad. Semoga Allah mengampuni kesalahan dosa beliau, Allah berikan nikmat kubur untuknya dan dijadikan ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, jamaah yang saya cintai karena Allah, sudah banyak kita mendapatkan nasihat, renungan kematian kemarin di malam pertama, hak-hak keluarga dan seterusnya dengan rincian yang insya Allah sangat bermanfaat. Begitu juga di malam yang kedua, surat cinta takziah yang intinya adalah pesan spiritual, pesan moral dan emosional untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah dan bisa mengambil hikmahnya. Malam hari ini insya Allah saya tidak berpanjang kalam, cukup kultum saja. Kultum? Iya, cocok begitu ya. Apa Bu kultum Bu? Oh gitu ya. 7 menit berikut tambahannya gitu ya. Tema yang diminta oleh Sahibul Musibah dan juga komandan saya nih Bapak Haji Rahmat, temanya ini tema yang luar biasa, sehidup sesurga. Dan memang kita berharap kita semua kelak bisa sehidup sesurga. Amin ya rabbal alamin. Ya, memang hidup ini pasti ada batasnya, tapi hendaknya kita yakin dengan iman Islam kita bisa dipertemukan bukan cuma di dunia tapi sampai di surga. Sebagaimana yang sering saya sampaikan dalam sebuah syair, komunikasi lewat udara, walau dengan media WA. Bersahabatlah lillahi ta'ala agar kelak kita sehidup. Tolong Bu diulangi.
komunikasi lewat udara, walau dengan media WA. Bersahabatlah lillahi ta'ala agar kelak kita sehidup. Kata siapa, Bu? Jangan kata Ustadz, tapi kata kita semua. Insya baik, kita memberikan hiburan yang menguatkan kesabaran, ketabahan keluarga, semua keluarga, khususnya Sahibul Musibah. Insya Allah nilai-nilai ketauhidan, keimanan, dan bisa melanjutkan kebaikan yang almarhum telah torehkan, insya Allah. Dan kita bisa mengambil pelajarannya. Banyak syair ingin saya sampaikan, tapi saya tidak lupa dengan syair yang luar biasa dari seorang sahabat Ali bin Abi Thalib. Itu yang menggetarkan hati kita, yaitu waladatka ummuka yabna adama bakian wan nasu haulaka yathakuna surura. Ibumu wahai Bani Adam telah melahirkanmu dalam keadaan engkau menangis, sementara orang-orang di sekitarmu tertawa bahagia. Kita sudah merasakan saat anak kita lahir, yang sudah dapat gelar kakek, nenek, dan ke atasnya pasti sudah punya cucu bahkan buyut. Maka mereka bisa merasakan hal itu. Begitu juga saat tetangga lahiran, si bayi lahir menangis, tandanya hidup. Orang-orang di sekitarnya tertawa bahagia. Kalaupun ada air mata yang mengalir, pasti air mata bahagia, bukan air mata duka. Namun penutup syair itu yang menggetarkan hati kita, menyentuh hati kita. Fa'mal liyaumika antakuna idza bakau fi yaumi mautika dhahikan masrura. Maka jadilah engkau orang baik. Kalau bahasa teman-teman, do your best, do right now. Sehingga di hari kematianmu orang-orang menangisi kepergianmu, sementara engkau tertawa bahagia, engkau genggam gelar husnul khotimah. Pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, untuk kita sudah atau belum? Kenapa belum? Karena kita masih hidup. Tapi ingat syair berikut ini, saat nafas terakhir tiba, ingatlah semua akan ditinggal walau yang dicinta, yang dibawa amal baik semata, itulah penerang menuju alam baka. Ingatlah mati, jangan kita lupa, maut pasti datang walau tanpa tanda. Bekal yang terbaik hanyalah takwa agar kelak bahagia di surganya. Kalau begitu banyak pesan muhasabah malam hari ini untuk kita renungkan. Iya, karena memang sunatullah pasti akan terjadi, yaitu kematian yang menimpa kita kapanpun waktunya. Tapi kita ingat rekam jejak Allahyarham Bapak Haji Iskandar ini, beliau orang baik, sehingga ada pesan moral yang bisa kita bangun, yaitu menjadi pribadi yang baik juga, tebar kebaikan dimanapun kita berada. Nah, di antara pesan yang bisa kita ambil renungan muhasabah malam hari ini adalah hendaknya kita ingat maut pasti menjemput. Kapan kita tidak pernah tahu, kapan dia pasti akan datang tanpa syarat. Dia tidak kenal usia, tidak kenal waktu, pasti akan menjumpai kita. Maka yang pertama, hikmah bagi orang yang beriman, renungan kematian adalah mendorong seseorang untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Melihat si mayit, melihat orang yang sudah mendahului, pasti ingin islah diri, memperbaiki dirinya, yaitu bertaubat. Maka tidak heran kalau ada ungkapan syair berikut ini, hidup di dunia sangatlah singkat, jangan sampai kita terlambat. Sekarang waktunya untuk bertaubat, jangan tunggu hingga sekarat. Memang kapan tahu kiamat? Tahu kapan kiamatnya? Yang paling dekat adalah sekarat. Kalau bicara tobat, Masya Allah, menyadarkan kita betapa banyak dosa telah kita lakukan. Jujur kita berkata, banyak kesalahan, kekhilafan yang telah kita lakukan. Maka tidak ada pilihan lain kecuali apa? Bertaubat kepada Allah. Dengan asbab taubat itulah Allah akan merubah kehidupan kita, insya Allah menjadi lebih baik. Allah berfirman di Quran surat Al-Furqan, surat yang ke-25, ayat di nomor 70. A'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Illa man taba
wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman kepada Allah dan beramal saleh, maka tergantilah semua keburukannya menjadi kebaikan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka berbahagialah ahli taubat, karena Allah akan memperbaiki dirinya. Dosa yang setinggi gunung sedalam lautan Allah akan ampuni. Bahkan Allah berikan kabar gembira bagi siapapun yang hari ini bergelimang di lautan maksiat dan dosa. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri sendiri, jangan putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat Az-Zumar, surat yang ke-39 ayat di nomor 53. Inilah surat cinta Allah untuk kita semua. Ingat mati, ingat taubat. Ini muhasabah yang pertama. Yang kedua, ingat kematian menyadarkan seseorang tidak tertipu oleh gemerlapnya dunia. Insya Allah dengan ingat mati menjadi orang yang zuhud. Bisa meraih dunia, silahkan. Tapi ingat, dunia hanyalah singkat dan fana, sementara akhirat kekal selamanya. Padahal orang bertakwa itu ingin mengatakan kalimatnya sederhana. Kalimatnya sederhana. Saya ulangi, kalimatnya sederhana. Ya Allah, tidak mengapa kami bahagia di dunia, asalkan di akhirat masuk surga. Betul atau benar, Bu? Tidak mengapa bahagia di dunia, asalkan di akhirat masuk surga. Itu syaratnya mesti zuhud, tidak tertipu oleh dunia. Maka Allah berikan pesan penting di Quran surat Al-Qasas. Quran surat yang ke-28 di ayat nomor 77. Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allah ilaika wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah bekal untuk akhiratmu dari anugerah yang telah Allah berikan kepadamu di dunia. Namun janganlah engkau lupa urusan dunia. Berbuat baiklah, karena Allah sudah banyak memberikan kebaikan kepada kalian. Dan jangan melakukan kerusakan, karena Allah tidak suka kepada orang-orang yang merusak. Maka zuhud menjadi pelajaran buat kita. Tidak tamak, tidak rakus terhadap dunia. Apa bukti orang zuhud? Bukti orang zuhud adalah tidak melebihi cinta yang lain kecuali cintanya kepada Allah. Cinta yang sempurna adalah ketika hamba mencintai Allah, yaitu beribadah sepenuhnya kepadanya. Zuhud ini terlalu luas untuk dikupas, tapi yang paling penting sekali lagi, jangan tertipu oleh gemerlapnya dunia. Bolehkah jadi orang kaya? Boleh, asalkan bertakwa saja. La ba'sa bil ghina liman ittaqallaha. Tidak mengapa menjadi orang kaya, asalkan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan yang kedua muhasabahnya. Asbab ingat kematian, maka akan ingat tentang pentingnya zuhud. Yang ketiga, insya Allah ingat kematian memotivasi kita untuk memperbanyak amal. Sebab ketika kita ditanya, pasti kita akan menjawab dengan kalimat yang sama. Amalnya masih sedikit. Kalau ada yang mengatakan amal sudah banyak, terlalu percaya diri. Padahal amalan kita tidak sebanding dengan balasan yang Allah akan berikan kepada kita, yaitu surganya Allah. Maka tidak bisa dibandingkan amal kita dengan orang-orang soleh terdahulu. Oleh karena itu, jangan pernah berpuas diri dan mengatakan bekalku sudah cukup. Satu ayat berikut ini insya Allah menjadi inspirasi bagi kita.
Satu ayat ini saja cukup untuk menjadi inspirasi kita. Boleh dibuka ayatnya? Pak Rahmat, Quran surat yang ke-16, ayatnya di nomor 97. Ini ayat menjadi motivasi kita untuk beramal, karena Allah menjanjikan kehidupan yang indah, kehidupan yang baik. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyanahu hayatan thayyibah wa lanajziyanahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Terjemahannya Pak Rahmat. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Masya Allah. Jadi satu ayat ini pun telah dikupas sudah panjang nian. Siapa yang beramal soleh dalam keadaan dirinya beriman kepada Allah, baik pria ataupun wanita, Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Hidup orang beriman itu dunia dan akhirat. Bahkan diberikan balasan yang jauh lebih besar dibandingkan apa yang sudah dia lakukan. Maka ketika kita bersemangat beramal soleh, Allah membalas dengan balasan berlipat ganda. Sekaranglah momentumnya, sekaranglah waktunya ketika kita masih ada di dunia. Ini ringkasnya pelajaran muhasabah yang ketiga, yaitu menjadi pribadi yang siap untuk beramal soleh. Amal soleh vertikal maupun amal soleh horizontal, yang sering kita mengatakan amalan mahdhah dan ghairu mahdhah. Kemudian yang keempat, insya Allah dengan kita mengingat kematian, kita akan menjadi orang-orang yang cerdas, orang yang smart. Sebagaimana pesan Rasulullah SAW ketika beliau menyebutkan, banyaklah ingat kematian, akfiru dzikra hadimil ladzat, perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan, yaitu datangnya kematian. Siapa mereka orang yang smart, orang yang cerdas tersebut? Rasul mengatakan dalam hadis Ahmad, al-kayyisu mandana nafsahu amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang sibuk memperbaiki dirinya dan beramal dengan sungguh-sungguh sebagai bekal menuju hari kematiannya. Sebaliknya orang yang lemah, orang yang rapuh, wal ajizu manittaba'a hawahu wa tamanna 'ala Allah. Orang yang lemah, orang yang rapuh adalah orang yang sibuk melihat kekurangan orang lain, memperturutkan hawa nafsunya dan berangan-angan Allah akan mengampuni dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Semoga kita semua termasuk umat Rasulullah yang smart, yang cerdas. Amin ya Rabbal alamin. Jadi tidak sibuk kita melihat kekurangan orang lain, karena tidak ada orang yang sempurna di muka bumi ini. Yang sempurna hanyalah Rasulullah yang maksum dan telah tiada. Oleh karena itu hendaknya kita senantiasa ingat, aslih nafsaka yasluh lakan nas. Perbaikilah dirimu, maka orang akan menjadi baik karena dirimu. Ini yang paling penting. Jangan sibuk melihat aib kekurangan orang lain. Bahkan kalau ayatnya kita baca, kita sangat hati-hati. Semoga tidak kita ulangi. Ayatnya memang agak panjang ini Pak Rahmat, tapi harus dibaca. Anggap saja ini renungan untuk kita semua, bermanfaat. Yaitu di Quran surat Al-Hujurat, surat yang ke-49, ayat di nomor 12. Ini ayat yang menyadarkan kita hati-hati jangan mencela orang, mengolok-olok orang, mencederai orang, menjatuhkan orang, apalagi sampai memfitnah orang lain. Artinya Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Hujurat ayat ke-12. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain.
Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Baik, jemaah sekalian, ayat ini sudah sering kita baca. Mohon maaf, hati-hati mengingatkan diri sendiri, jangan sampai kita jadi orang yang bangkrut nanti di akhirat karena melanggar aturan yang disebut Allah di ayat ini. Quran surat Al-Hujurat, surat yang ke-49 di ayat nomor 12 ini. Hati-hati. Tidak ada orang yang sempurna, setiap orang pasti punya kekurangan, tapi juga punya kelebihan. La tahtakir man dunaka falikul syai'in maziyatun. Jangan menghina, jangan merendahkan orang lain, apalagi sampai menjatuhkan orang lain. Karena setiap orang itu pasti punya kelebihan yang tidak kita miliki. Lebih baik jadi orang yang tawadhu, rendah hati. Ini yang paling penting. Maka kematian menyadarkan kita untuk jadi orang yang tawadhu juga. Ini nomor yang kelima. Orang yang tawadhu itu banyak menebar kebaikan, bahkan dia sembunyikan amal-amalnya supaya tidak jadi orang yang riya dan sum'ah. Masya Allah, luar biasa. Saya melihat malam hari ini wajah-wajah tawadhu semua di sini. Mudah-mudahan tawadhu tidak ngantuk. Bedakan tawadhu dengan ngantuk ya. Masya Allah. Ibu-ibu kalau sudah merasa cukup bilang ya. Saya akan tutup langsung dengan doa kalau sudah cukup. Sudah cukup, Bu? Masya Allah. Taib. Nomor yang ke-6, saya batasi 7 saja malam hari ini. 5 tawadhu. Jadi orang yang rendah hati, sadar diri bahwa yang tinggi itu hanyalah Allah, yang boleh sombong hanyalah Allah, bukan kita. Nomor yang ke-6, ini pelajaran penting buat kita, insya Allah menjadi orang yang istiqomah. Dengan kita merenungkan muhasabah kematian, insya Allah kita akan istiqomah dengan amal-amal kita. Bukan karena banyaknya amal, tapi istiqomahnya. Sebab kalau kita tidak istiqomah, khawatir kita terpedaya oleh syaitan dan mengatakan amalku sudah banyak. Padahal setan dengan segala cara ingin menggelincirkan kita. Ini yang membahayakan. Maka istiqomah itu adalah teguh pendirian, beribadahnya dijaga walaupun sedikit, tapi kontinu dan komitmen serta tahan uji. Rasul mengatakan Allah itu senang dengan orang-orang yang beramal walaupun sedikit tapi istiqomah. Ahabul a'mal indallah adwamuha wa in qalla. Hadis sahih. Allah sangat senang kepada hambanya yang beramal walaupun sedikit namun istiqomah. Semua amal dia lakukan, tidak dia tinggalkan, apalagi mengatakan tabungan pahalaku sudah banyak. Jangan mengatakan demikian, khawatir nanti terbang karena hilang ikhlasnya. Dan itu kelakuan syaitan, dibuatnya kita terpedaya, tertipu itu. Sehingga disebutkan di Al-Quran untuk ayat yang satu ini, semoga menggetarkan hati kita. Alangkah bahagianya orang yang istiqomah itu. Karena ketika dia akan sakratul maut, di puncak hari akhirnya di dunia, nafas terakhirnya itu dibersamai oleh malaikat. Dan dikatakan dengan ayat yang satu ini, karena apa istiqomahnya? Quran surat Fussilat, surat yang ke-41 di ayat nomor 30. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Alangkah bahagianya jika ayat ini yang terakhir kita terima di puncak akhirat kita saat sakratul maut, senyum terkembang. Itulah gelar yang kita harapkan husnul khatimah. Malaikat mengatakan dengan ayat yang satu ini. Artinya Surat Fussilat ayat ke-30. Sesungguhnya
Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Masya Allah, ayat ini kalau kita renungkan menggetarkan hati kita semua. Karena kita melihat orang-orang soleh itu ketika berpulang ke rahmatullah bahagia, pertemuannya kepada Allah, impiannya bertemu dengan Allah terlaksana, terwujud. Malaikat membersamainya, diperlihatkan surga untuknya. Maka istiqomah itu luar biasa. Tapi ingat, setan tidak akan tinggal diam. Segala cara setan ingin menggelincirkan kita, digoda dari kanan, dari kiri dan seterusnya. Bahkan disulap seolah indah dunia ini. Perhatikan Quran surat 15 Al-Hijr di ayat nomor 39. Agar kita hati-hati, tetaplah istiqomah menjaga amalan kita. Pengakuan iblis kepada Allah Subhanahu wa taala di ayat ini menyadarkan kita, memang iblis, setan itu musuh kita yang nyata. Artinya 39. Quran surat 15 Al-Hijr di ayat nomor 39. Ia iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pastikan akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Masya Allah. Kalau sudah begitu, apa yang mesti kita lakukan? Iblis juga memberikan pengakuan tuh. Selain akan menggoda kita, dibuatnya kita tertipu oleh dunia. Di ayat lanjutannya ayat 40, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali orang-orang yang terpilih, yaitu orang-orang yang ikhlas. Ikhlas menjadikan amal kita terangkat. Dan jangan katakan istiqomah kalau tidak ikhlas. Sebab apapun amal yang kita lakukan tidak akan bernilai. Tapi ikhlas, melupakan pandangan manusia, ikat pada pandangan Allah, itulah ikhlas. Nisyanu ru'yatil makhluk wa muqdamatu ru'yatil khaliq. Oleh karena itu dalam beramal, Bapak Ibu sekalian, pecinta ilmu penduduk surga, jangan risau, jangan galau. Jangan mabuk sanjungan ketika dipuji orang sehingga muncul riya dan sum'ah. Tapi juga jangan kecewa ketika dicela orang, karena amalan kita hanya persembahan kita untuk Allah, bukan untuk manusia. Pertanyaannya adalah, menjaga keikhlasan itu prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah? Masya Allah, luar biasa. Saya lihat di sini wajah-wajah ikhlas semua ini. Kalau begitu, billahi taufik wal hidayah. Lanjut. Masya Allah. Ini kata Pak Rades, Ustadz jangan panjang-panjang, cukup kata beliau. Boleh setengah jam lagi kita tambah? Saya mesti tanya dulu nih. Boleh setengah jam ya? Karena nomor yang ke-7 ini uraiannya panjang. Nomor yang ke-7, yaitu puncak amalan kita setelah ikhlas adalah merawat kesabaran. Jadi ketika kita ingat kematian, ingat tentang kesabaran. Sebab syarat masuk surga itu harus sabar. Sabar dalam taat, sabar menjauhi maksiat, dan sabar menerima ujian atau musibah yang ditimpakan kepada kita. Termasuk hari ini kita bertakziah di malam yang ketiga, karena kita merasakan getar kesedihan sahibul musibah, Ibu Hajah Yulia dan keluarga. Tapi ingat, ini cara Allah menyadarkan kita semua, karena memang ada ayatnya. Walanabluwanakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wa thamarat wa basyiris sabirin. Sungguh kalian pasti akan diuji dengan kelaparan, ketakutan, kekurangan harta, kehilangan jiwa, dan tidak ada buah-buahan. Namun berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar.
Banyak ayat tentang kesabaran, tapi kita akan bertemu di ayat yang satu ini. Dan ini nanti menjadi puncak tausiah malam hari ini. Kita pending dulu ayat ini, kita uraikan dulu karena sabar ini lautan manfaat yang luar biasa. Jamaah sekalian, pecinta ilmu penduduk surga, sabar dalam taat itu bukan sesaat, tapi sepanjang usia. Sabar menjauhi maksiat itu juga sepanjang usia, bukan sesaat saja atau temporary. Sebab apa? Sebab kesabaran kita yang lengkap itu akan menjadi jawaban di akhirat nanti. Di akhirat nanti ada 4 pertanyaan yang sangat krusial. Lisan kita tidak bisa menjawab, tapi amalan kita di dunia, yaitu dengan sabar yang telah kita jaga, kita rawat di dunia. La tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'ala wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu. Nanti di hari kiamat, kaki seorang hamba tidak akan mampu bergeser kecuali setelah dia menjawab 4 pertanyaan. Yang pertama, umurnya untuk apa dihabiskan. Yang kedua, tentang ilmunya, apakah ilmunya diamalkan. Yang ketiga, tentang harta dengan 2 pertanyaan. Dari mana diperoleh dan untuk apa dinafkahkan atau dipergunakan. Dan yang keempat, tentang fisiknya atau badannya, untuk apa dia pergunakan atau manfaatkan. Yang pertama, umurnya untuk apa dihabiskan. Alhamdulillah umurnya digunakan, dimanfaatkan untuk berusaha sebaik mungkin menyempurnakan amal, baik untuk urusan duniawi maupun urusan ukhrawi. Umurnya tidak disia-siakan. Umurnya betul-betul bermanfaat, sebab dia sadar akan dipertanggungjawabkan. Umurnya untuk ikhtiar, untuk ibadah, untuk melakukan berbagai amal soleh. Itu ringkasnya. Yang kedua, tentang ilmunya. Ini urusan ilmu yang luar biasa, berat untuk menjawabnya. Untuk orang yang sudah punya ilmu tapi tidak mengamalkan, maka ancamannya begitu berat. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa engkau mengatakan tapi engkau tidak mengamalkan? Murka Allah sangat besar. Engkau hanya mengatakan tapi engkau tidak mengamalkan. Ini bagi orang yang punya ilmu. Lantas bagaimana yang tidak punya ilmu? Ditanya juga, mengapa engkau tidak menuntut ilmu? Padahal amal yang kau lakukan ada pertanggungjawabannya. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Innas sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ini ayat penting, Quran surat Al-Isra, surat yang ke-17 di ayat nomor 36. Ini pertanyaan yang sangat krusial, berat untuk menjawabnya. Maka kita harus melakukan kesempatan di dunia dengan cara menuntut ilmu, memahami Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian mengamalkannya dengan sungguh-sungguh, dengan baik dan benar. Surat Al-Isra ayat ke-36. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Bapak Ibu, izin bertanya, kira-kira ayat ini prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah? Serius ya? Sebab kita akan pertanggungjawabkan tuh. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani kelak akan diminta pertanggungjawabannya. Maka hati-hati, jangan mengatakan aku kan nggak ngerti ilmunya. Ditanya juga, kau tuntut ilmu atau tidak? Yang sudah punya ilmu, jangan untuk ilmunya membohongi orang, tapi ilmu untuk diamalkan. Ini penting.
Makanya malam hari ini juga kita jadikan majelis ilmu sekaligus kita takziah. Insya Allah. Mari kita luruskan niat. Karena Allah kita bertemu. Karena ukhuwah jangan berpisah. Malam takziah ini juga majelis ilmu. Semoga Allah turunkan berkah. Hafal Bu tadi syairnya. Karena Allah kita bertemu. Karena ukhuwah jangan berpisah. Takziah ini juga majelis ilmu. Semoga Allah turunkan berkah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pertanyaan yang ketiga, lebih berat dan lebih krusial lagi. Harta dari mana diperoleh? Dan kemana digunakan, dinafkahkan? Alhamdulillah Ustadz dan saudara semua, kita peroleh harta dengan jalan yang diridhoi Allah, jalan yang benar, halalan, thayyiban. Dapatnya benar, insya Allah. Kerja keras, kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja lugas, semua dilakukan untuk mendapatkan anugerah Allah. Alhamdulillah. Sebab sudah tahu cara meraihnya. Bukan soal banyaknya, tapi berkahnya itu. Alhamdulillah Allah cukupkan. Sebagaimana doa yang kita mohonkan. Usai sholat subuh kita berdoa kan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ketika suami akan berangkat kerja, para istri membersamai dengan doa. Dikatakan pada suaminya, berangkatlah bang dengan tenang. Doaku menyertaimu sepanjang siang. Tak mengapa larut malam kau baru pulang. Yang penting bawa Bu, hafal nggak tadi kalimatnya Bu? Udah pensiun ya? Untuk yang belum pensiun ya? Masya Allah, rezeki kan dari mana saja ya? Dari jalan Allah ya kan? Dari pertemanan, bahkan ada yang dari besan juga. Alhamdulillah. Makanya Bu, jangan kasih beban kepada suami kalau berangkat kerja itu. Yang ringan pesannya ya. Hati-hatilah bang di jalan. Tundukkan pandangan. Fokuslah dengan pekerjaan. Jangan lupa pulang bawa tentengan. Tentengan kan ringan ya. Apa tentengannya Pak? Para suami menjawab nih Bu. Pesanmu tak kulupakan, pandanganku tundukkan, aku fokus dengan pekerjaan. Jangankan tentengan yang kau inginkan, gorengan pun aku bawakan. Gorengan cuman gorengan ya? Ada orang Palembang nggak di sini? Ini orang Palembang ya? Om Kito Galo. Kalau gitu syairnya dirubah ya. Pesanmu tak kulupakan, pandanganku tundukkan, aku fokus dengan pekerjaan. Jangankan tentengan yang kau inginkan, kapal selam pun aku belikan. Untuk Om Kito Galo ya. Masya Allah. Alhamdulillah dapatnya halal. Tapi ayat ini dibaca Pak Rahmat supaya kita sadar ya. Ini pertanyaan ketiga ini berat banget soalnya ini. Surat Al-Baqarah ayat di nomor 172. A'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkurullahi in kuntum iyyahu ta'budun. Al-Baqarah ayat 172. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Masya Allah. Hati-hati jamaah sekalian. Khusus nomor yang ketiga ini izin saya meluaskan karena ini ada belenggu kekikiran di dalamnya. Hati-hati. Hati-hati belenggu kekikiran yang bisa mengikat hati kita. Sebab merasa kerjanya berat. Artinya apapun yang diraih atas usahanya, lupa itu anugerah Allah. Ketika setan membisikkan kalimat yang satu ini, banyak orang tertipu olehnya. Dan ayat ini yang membuat kita tidak jadi beramal. Quran surat yang sama Al-Baqarah
268. Ingat, saat kita ingin melakukan kebaikan, saat kita ingin sedekah, mengulurkan tangan, mendulang pahala, tidak jadi kita raih. Kenapa? Belenggu yang satu ini ditiupkan oleh iblis. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Kita simak terjemahan lengkapnya ayat ini yang menyadarkan kita hati-hati perbuatan setan yang menggelincirkan kita untuk kita tidak beramal. Al-Baqarah ayat 268. Setan menjanjikan menakut-nakuti kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji atau kikir, sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Bapak Ibu sekalian, kita di suasana takziah ini disadarkan ya, hati-hati ya, harta itu bisa menjadi jalan ke surga, bisa juga jalan ke neraka. Dan ayatnya sangat banyak kalau ingin kita buka. Di antaranya peringatan keras Allah tentang harta kita di Quran surat At-Taghabun, surat yang ke-64 di ayat 15. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun 'adzim. Sesungguhnya di dalam hartamu dan anak-anakmu merupakan cobaan atau ujian. Di sisi Allah lah ganjaran yang besar. Maka hati-hati jangan terpedaya dengan harta yang Allah titipkan. Ingat ayat ini, harta adalah ujian. Dalam hadis Tirmidzi Nabi mengingatkan itu. Peringatan keras itu. Setiap umat pada zamannya ada ujiannya, dan ujian pada umatku yang terbesar adalah harta. Maka hati-hati belenggu kekikiran. Padahal ketika kita beramal, berinfak, Allah janjikan keberkahan. Tidak ada orang beramal, berinfak, bersedekah jatuh miskin, malah semakin berkah. Wa ma anfaqtu min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Apapun yang kau infakkan, Allah pasti menggantinya, dan dialah Allah sebaik-baik pemberi rizki. Quran surat Saba, surat yang ke-34 di ayat nomor 39. Hati-hati jangan sampai kita terpedaya. Padahal nanti di akhirat berat tuh. Orang miskin masuk surganya lebih dulu 500 tahun dibandingkan orang kaya. Padahal satu hari saja 1000 tahun tuh. Kalau 500 tahun berapa tuh? Pertanyaannya pilih mana? Miskin masuk surga, kaya masuk neraka, pilih mana? Saya masuk surga. Alhamdulillah. Tapi ingat ya, ingat pesan berikut ini. Banyak orang punya harta hati tidak tenang loh. Pilih mana? Miskin hati tenang atau kaya hati tak tenang? Alhamdulillah. Sebab dia sadar hartanya hanyalah titipan, dia gunakan di jalan Allah, Masya Allah. Maka bersedekah kita jangan ragu. Eksekusi ketika sudah punya niat baik, jangan ditunda. Mohon maaf nih, porsi nomor 3 saya luaskan karena ini yang sering membuat kita lupa diri. Dulu hidup susah, kerja keras dapat harta banyak, lupa dia. Padahal belum tentu harta banyak itu enak, ya gak? Ada orang hartanya banyak, tidur tak nyenyak, makan tak enak, susah bergerak, hati bergolak, takut disidak, keluar rumah pasti ditembak. Apa itu, Bu? Nah, tapi di sini halalan thayyiban semua insyaallah. Amin. Allahumma amin. Baik, nomor ini saya tutup dengan pesan Rasulullah karena ini sangat penting bagi kita. Suatu hari seorang bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayu sedekatin a'damu ajran?" Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang besar pahalanya? Jangan menjawab jenisnya, tapi Nabi menjawab itu momentumnya. Kalau jenisnya relatif, masing-masing orang punya keterbatasan, bukan jenisnya. Tapi tidak salah juga ketika kita katakan sedekah apa yang paling besar pahalanya. Mungkin kita menjawab membangun masjid, renovasi musola. Al-Ikhlas di mana Pak musolanya, Pak? Bagus.
Alhamdulillah. Ada kajian di sana? Alhamdulillah. Jangan lupa goreng kentang, goreng singkong, undang Ustaz dong. Intermezzo aja Pak. Nggak usah dipikirin. Nggak usah dipikirin. Tapi boleh dibuktiin. Insya Allah. Rasul menjawab ketika pertanyaan itu dari seseorang, jawabannya itu di luar dugaan. Bukan jenisnya, tapi momentumnya. Anta saddaqa wa anta sahihun syahihun tahsyal faqra wa ta'munul ghina. Sedekah yang besar pahalanya engkau berikan tepat pada waktunya. 1, ketika engkau dalam keadaan sehat. 2, saat engkau dalam keadaan menahan hartamu atau sedang pelit. Yang ketiga, saat engkau takut miskin. Yang keempat, saat engkau berharap dengan banyak kekayaan. 4 hal ini yang sering menghalangi kita beramal. Orang ketika sehat banyak kebutuhan, dilakukan dulu yang itu kebutuhannya, baru sedekah kalau ada sisa. Sedang pelit nahan harta, ini kan cuma sedikit, aku saja tidak cukup. Dia lupa pesan Nabi, sedekahlah walau cuma sebutir kurma. Yang ketiga, saat engkau takut miskin, sedekah tidak harus banyak. Bahkan ruang sedekah begitu banyak, sekalipun tidak dengan harta, bisa dengan tenagamu. Bagaimana mungkin kita tidak bisa sedekah? Ada yang mengatakan, Ustaz cukup dengan senyum. Itu juga ada syaratnya, senyum manis, bukan senyum sinis. Yang keempat, ketika engkau berharap dengan kekayaan. Sedekah tak usah nunggu jadi orang kaya. Khawatir nanti tidak sempat kaya sudah berpulang. Itu yang ditakutkan. Maka ingat pesan ini. Sedekah tanfa'ul bala. Bahkan penyesalan yang paling mengerikan adalah ketika di akhirat nanti pengen balik ke dunia. Orang yang berpulang ke rahmatullah pengen balik ke dunia supaya bisa sedekah. Dan tidak ada kesempatan lagi itu. Quran surat Al-Munafikun, surat 63 ayat di nomor 10. Mengapa Pak Rahmat saya suruh baca terjemahannya? Karena beliau ketua DKM. Jadi lebih dulu ngamalinnya gitu. Baru yang lainnya. Alhamdulillah. Selain itu juga saya bisa sambil minum kopi, ya kan? Memang nikmat secangkir kopi. Apalagi ada sepotong roti. Mari sambung silaturahmi agar panjang umur luas rezeki. Surat Al-Munafikun ayat ke-10. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kami. Lalu dia berkata menyesali, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian, setelah kita renungkan ayat ini bergetar hati nggak Pak? Semoga jangan terlambat kita. Nggak boleh terlambat sekarang waktunya. Kalau punya niat baik, eksekusi langsung, jangan tunda-tunda. Sebab tidak ada jaminan miskin bertemu hari esok. Serius. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidaklah ada seorang pun yang tahu dengan pasti apa yang akan dia lakukan esok pagi. Tak pula ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Maunya kita umurnya panjang. Umur panjang banyak amal kebaikan. Maka nomor yang keempat yang terakhir yaitu badannya yang sehat dan kuat untuk apa? Insya Allah untuk ibadah. Kenapa begitu pentingnya saat kita sehat beribadah itu? Karena tidak tiba-tiba orang sakit dapat pahala. Memang Nabi mengatakan hadis Bukhari Muslim yang satu ini, tapi ada proses yang berlangsung, bukan tiba-tiba. Nabi mengatakan, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adza wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kafrahu biha min khotoyahu. Tidaklah satu musibah yang ditimpakan pada diri setiap muslim, penderitaan, sakit, gangguan, gundah hati, bahkan sekalipun duri yang menusuknya, kecuali menjadi penghapus dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya. Itu tidak tiba-tiba orang sakit lantas diampuni Allah. Ada prosesnya tuan-tuan. Yaitu ketika sehat, fisiknya digunakan untuk ibadah, sehingga ketika sakit tetap dapat pahalanya.
Itu yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka gunakan langkah kita, semangat menghadiri majelis ilmu, sholat berjamaah bagi laki-laki ke masjid 5 waktu saja. Kalau tidak ada uzur, jangan sampai meninggalkan sholat berjamaah. Pastikan malamnya indah, paginya cerah, hati bahagia, tak pernah resah, senang susah, alhamdulillah, karena tahajud untuk semangat ibadah. Jangan lupakan itu. Pastikan amalan itu jadi kebiasaan kita, bukan lagi harapan, bukan lagi impian, tapi kebutuhan dan kenikmatan. Insya Allah. Saya melihat di sini ahli tahajud semuanya. Amin ya rabbal alamin. Maka gunakan fisik kita dengan kesehatan kita. Saat kita nanti sakit, Allah memberikan kepada kita pengampunan atau penggugur dosa-dosa. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, menutup tausiah malam hari ini, karena ini muhasabah kematian, saya bacakan pesan Al-Quran yang tadi saya janjikan. Hidup itu bahagia dunia akhirat, bisa sehidup sesurga. Bukan saja dengan teman-teman orang-orang soleh, tapi juga dengan keluarganya. Masya Allah. Quran surat 13. Quran surat 13 Ar-Ra'd ayat 23-24. Saya bacakan ayatnya. A'udzu billahis samiil alim minasyaitonir rajim. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fan ni'ma uqbad dar. Surat Ar-Ra'd ayat ke-23, yaitu surga-surga agung. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang soleh dari nenek moyangnya dan pasangan-pasangannya dan anak cucunya, sedangkan para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan, selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu, maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, inilah ayat yang menjelaskan pada kita sesuai tema, yaitu sehidup sesudah. Tapi dengan catatan sabarnya dijaga. Sabarnya sepanjang usia, bukan sabar sepanjang jalan kenangan. Sabarnya sepanjang usia kita. Masya Allah. Menutup pesan tausiah malam hari ini, ayo kita renungkan surat cinta Allah Subhanahu wa taala, bahwa sukses yang sebenarnya adalah ketika kita sudah dipastikan masuk surga. Kalau belum sukses yang sebenarnya, maka jangan risau dengan urusan dunia. Sempurnakan ikhtiar kita, bersandar kepada Allah, bertawakal pada Allah, karena masing-masing sudah ada ketentuannya. Firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Ali Imran, surat yang ketiga di ayat nomor 185. A'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap jiwa pasti merasakan datangnya kematian, maka disempurnakanlah balasannya. Jika di hari kiamat nanti telah dipastikan masuk surga, bebas dari neraka, itulah kemenangan yang besar, kemenangan yang sesungguhnya. Dunia hanyalah tipu daya yang melalaikan. Maka kita tetap berusaha, sukses dunia, sukses akhirat. Ukurannya apa? Lagi-lagi adalah takwa. Takwa tidak bisa kita jaga kecuali diiringi dengan sabar yang kita rawat. Masya Allah. Mudah-mudahan renungan malam hari ini menyadarkan diri kita bahwa maut mengintai setiap saat. Sebelum tiba kematian menimpa kita, kita bersiap dengan bekal yang terindah, yaitu bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbahagialah ahli takwa, karena Allah akan memberikan kepadanya warisan terindah, yaitu warisan surga. Tilkal jannatul lati nuritsu min ibadina man kana taqiyya. Dan surga itu hanya kami wariskan bagi orang-orang yang selalu bertakwa. Semoga kita semua Allah masukkan dalam kelompok ahli takwa. Amin ya rabbal
alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan ni'ama wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghitsu nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, ya Tuhan kami bermohon padamu ya Allah untuk saudara kami, suami kami, ayah kami, sahabat kami, saudara kami, Bapak Haji Iskandar. Berikan untuknya ampunan ya Allah. Berikan untuknya nikmat kubur ya Allah. Jadikan dirinya ahlul jannah, ahli surgamu ya Allah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu madkhalahu. Allahumma silhu bil ma'i wal thalji wal barad. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu khufratan min khufarin niran. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu khufratan min khufarin niran. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu khufratan min khufarin niran. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa saudara kami orang beriman yang telah mendahului kami. Bebaskan kebencian di hati kami pada saudara kami ya Allah. Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang ya Allah. Ya Rabb ya Tuhan kami, kokohkan kesabaran, ridho, keikhlasan sahibul musibah ini ya Allah. Dengan ketakwaan mereka ya Allah bisa melanjutkan amal soleh yang pernah dibangun, ditorehkan almarhum ya Allah. Berikan pada mereka perlindungan dan keberkahan ya Allah. Ya Rabb ya Tuhan kami, jadikan kami hamba-Mu orang-orang senantiasa taat di jalan-Mu ya Allah. Maka berilah kami semua bekal ilmu yang bermanfaat, rizki yang barokah, luas halal thayyiban, dan amal kami Engkau terima ya Allah. Kami berlindung dari ilmu yang tak ada manfaatnya, hati yang tak pernah tenang, keinginan yang tak terpuaskan, dan doa yang tidak Engkau dengar atau tidak Engkau kabulkan ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan pada kami kemudahan dalam setiap langkah kebaikan ya Allah. Dengan pertolongan-Mu semua menjadi mudah bagi kami ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali Engkaulah yang memudahkan. Dengan kehendak-Mu ya Allah, semua hajat kami menjadi mudah ya Allah. Maka jadikan kami ahli syukur, ahli sabar, ahli Quran, ahli silaturahmi, ahli kebaikan ya Allah sepanjang hayat kami ya Allah. Jangan Kau uji kami dengan beban yang kami tak mampu untuk memikulnya ya Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala'i wa darkis syaqa'i wa su'il qada'i wa syamatatil a'da'i. Ya Allah ya Tuhan kami, anugerahkan untuk kami semua keluarga Rabbani ya Allah, dalam kehidupan rumah tangga yang membahagiakan kami ya Allah. Anak-anak kami permata hati, istri kami dambaan hati, kami menjadi pemimpin suami yang soleh dalam keluarga kami ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama.
Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah diri kami, keluarga kami, kaum muslimin dan negeri kami Indonesia ya Allah, juga saudara kami yang sedang berjihad di Palestina ya Allah. Allah mansur ihwanana mujahidin fi Filistin. Allah mansur ihwanana mujahidin fi Filistin. Allah mansur ihwanana mujahidin fi Filistin. Allah ma'izal Islam wal muslimin wa alikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkan doa terindah kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, kami mohon husnul khatimah. Allahumma rizukna taubatan nasuha qablal maut. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami rizki taubat nasuha sebelum kematian menimpa kami ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Rabb, ya Tuhan kami, Engkau yang membolak-balikkan hati kami ya Allah. Tetapkan hati kami kepada agama-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah pada Rabb Tuhanmu dengan ampunan dan keredaan. Masuklah ke dalam barisanku dan masuklah ke dalam surgaku. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah tausiah takziah yang dapat saya sampaikan dan iringan doa kita. Semoga Allah mengabulkan permohonan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.